Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pada bidang pemetaan, yaitu dengan judul meningkatkan kompetensi pada bidang pemetaan pada era new normal saat ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu saya Rinanda Febrianti, NIM 191910301040 dari Praktikum Pemetaan kelas F dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rendra Suprobo Aji. Berikut penjelasannya. Isi dari presentasi saya kali ini yang pertama yaitu kondisi pandemi dan new normal, dan selanjutnya yaitu sistem pembelajaran di era new normal, dan yang ketiga yaitu generasi 4.0, yang keempat yaitu pembelajaran bidang pemetaan sebelum dan setelah pandemi, yang kelima yaitu cara meningkatkan kompetensi pada bidang pemetaan di era new normal, dan yang keenam yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu kondisi pandemi dan new normal. Di sini saya akan menjelaskan COVID-19. COVID-19 ini muncul pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemik oleh Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Apa sih perbedaan antara kondisi pandemi dan kondisi saat ini era new normal? Di mana pada kondisi pandemi ini, pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat, di mana pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa. Guna mencegah penularan wabah virus corona, masyarakat diimbau bahkan dipaksa untuk tinggal di rumah dan semua aktivitas dilakukan di rumah saja. Hampir semua negara menghimbau warganya untuk tidak beraktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak, kecuali memang bagi mereka yang harus keluar dan kegiatannya tidak bisa dilakukan di rumah. Nah, kondisi pada era new normal saat ini yaitu menurut Wiku, prinsip utama dari new normal itu sendiri adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup. Perubahan perilaku akan menjadi kunci optimisme dalam menghadapi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran atau ajaran dari pemerintah atau yang dikenal sebagai new normal. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan virus corona. Selanjutnya yaitu pada sebab kedua yaitu sistem pembelajaran di era new normal. Nah, pada sistem pembelajaran di era new normal ini, sejak wabah COVID-19 melanda Indonesia, pemerintah terus berupaya mengeluarkan berbagai kebijakan di berbagai sektor kehidupan sosial maupun kemasyarakatan, tidak terkecuali pada sektor pendidikan. Status kedaruratan merubah pola kegiatan yang berhubungan dengan segala aspek yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Pendidikan di era new normal pada zaman teknologi sudah berkembang. Ini merubah sistem pendidikan. Tatap muka secara langsung berubah menjadi tidak langsung dengan memanfaatkan layanan aplikasi yang mempertemukan guru, dosen, siswa, dan mahasiswa di media sosial atau
normal ini ada asinkron, sinkron, webinar, dan praktikum sederhana. Di mana asinkron ini yaitu tidak langsung, maksudnya itu komunikasi daring tak serempak atau bisa disebut dengan komunikasi menggunakan perangkat komputer yang dilakukan secara tunda. Nah, contoh komunikasi pada asinkron ini yaitu komunikasi pada via email, rekaman, simulasi visual, membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web, begitu. Terus yang kedua yaitu ada sinkron. Sinkron ini komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang secara serempak di mana waktu nyata atau real time. Di mana contohnya itu bisa menggunakan text chat seperti WA, Telegram, dan kalau application seperti sekarang ini Zoom atau Jimmy, seperti itu. Dan webinar yang sudah diadakan oleh berbagai kalangan atau universitas bisa kita ikuti. Dan ini dia yang terakhir, praktikum sederhana yang kemarin sudah kita lakukan praktikum yang disuruh oleh Bapak Rendra, yaitu dimana pengukuran pada bidang horizontal seperti itu. Selanjutnya yaitu ada program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Selanjutnya pada subbab ketiga yaitu generasi 4.0. Pada generasi ini era pendidikan yang dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0 disebut pendidikan 4.0. Pendidikan 4.0 merupakan pendidikan yang berdasarkan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran atau dikenal dengan sistem siber atau cyber system. Pandemi membuat kita benar-benar harus memanfaatkan kecanggihan teknologi guna tetap meningkatkan kemampuan belajar di tengah kondisi yang mengharuskan kita belajar secara daring. Nah, kompetensi yang diharapkan mampu di generasi 4.0 terutama di era new normal saat ini yaitu produktif, di mana mindset, niat yang kuat dan manajemen diri harus didapatkan. Dan yang kedua yaitu kreatif, di mana mengikuti kegiatan-kegiatan online untuk mengasah kreativitas di era pandemi. Dan yang ketiga yaitu inovatif, yaitu mampu memikirkan peluang di tengah kondisi yang membatasi ruang gerak dalam semua aspek. Dan yang keempat ada kompetitif dan motivatif. Selain untuk kemajuan diri sendiri, kita juga harus mampu memberikan pengaruh terhadap orang lain untuk tetap semangat, khususnya di era pandemi ini. Selanjutnya yaitu pembelajaran pada bidang pemetaan sebelum dan sesudah pandemi. Nah, pembelajaran bidang pemetaan sebelum dan sesudah pandemi ini saya akan menjelaskan pemetaan terlebih dahulu. Pemetaan merupakan ilmu sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan survei atau untuk mengukur tanah. Ini dia pemetaan sebelum pandemi. Mata kuliah praktikum pemetaan merupakan mata kuliah wajib dalam teknik sipil. Mata kuliah ini mewajibkan kita mampu untuk menerapkan materi yang diberikan dalam sebuah praktik di lapangan. Tujuan dari praktikum ini yaitu menentukan beda tinggi antara titik satu dengan titik yang lainnya di permukaan bumi. Yang kedua, menentukan kemiringan lahan. Dan yang ketiga, menentukan tinggi titik pada suatu titik yang telah ditentukan
dan masih banyak lagi tujuannya. Contohnya yaitu alat-alat yang digunakan dalam praktikum pemetaan, yaitu yang pertama ada teodolit. Nah, teodolit di sini itu alat ukur optik ini dibuat untuk menentukan tinggi dari tanah. Pengukuran sudut yang berupa sudut tegak atau sudut vertikal dan sudut mendatar atau sudut horizontal. Yang kedua ada waterpass. Waterpass ini termasuk ke dalam alat ukur optik yang berfungsi untuk mengukur beda tinggi dan satu titik atau lebih. Yang ketiga ada clinometer. Clinometer yaitu salah satu alat ukur sederhana ini digunakan untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dengan garis yang menghubungkan sebuah titik yang terdapat di garis datar dengan titik puncak sebuah objek. Terus selanjutnya ada GPS. GPS ini merupakan suatu sistem yang terdiri atas konstelasi satelit, radio, aplikasi, dan juga segmen kontrol tanah. Yang selanjutnya ada total station, dan yang terakhir ada meteran, merupakan alat ukur elektronik yang berasal dari pengembangan teodolit. Namun alat ini dilengkapi oleh pengukuran jarak dan sudut secara elektronik dengan bantuan dari reflektor sebagai target dan pengganti rambu ukur. Itu adalah penjelasan dari total station. Selanjutnya yaitu pemetaan saat pandemi. Nah, di tengah pandemi semua pembelajaran dilakukan secara daring. Ya kan, lantas bagaimana dengan mata kuliah praktikum pemetaan? Nah, praktikum pemetaan kali ini dilaksanakan dengan melakukan pengukuran secara sederhana di daerah masing-masing. Pengukurannya pun menggunakan alat ukur yang sangat sederhana seperti meteran dan selang air. Hasil pengukurannya setelah itu diunggah ke YouTube. Dan sisi positif dari praktikum kali ini yaitu kita dapat memanfaatkan teknologi secara bijak untuk kepentingan pembelajaran. Nah, praktikum yang sudah saya lakukan selama saat pandemi ini yaitu yang pertama ada pengukuran horizontal, di mana pengukurannya itu menggunakan meteran, dan yang kedua ada pengukuran vertikal, di mana pengukurannya itu menggunakan selang air dan meteran yang mengukur beda tinggi atau elevasi. Dan yang kelima yaitu cara meningkatkan kompetensi pada bidang pemetaan di era new normal. Cara meningkatkan kompetensi yang pertama yaitu kita harus banyak membaca literatur tentang pemetaan. Dengan membaca kita pasti akan mendapat banyak pengetahuan. Yang kedua yaitu mengikuti kuliah secara sinkron maupun asinkron dengan baik, di mana saat pembelajaran daring ini kita seharusnya lebih aktif untuk bertanya, untuk apa sih yang belum kita ketahui, kita bertanya agar kita menerima ilmu meskipun secara daring. Dan yang ketiga yaitu mengikuti webinar sesuai bidang terutama tentang pemetaan. Nah, untuk pada saat pandemi ini banyak sekali webinar-webinar yang dimana biayanya itu dilakukan secara gratis, tetapi kita sudah mendapatkan sertifikat dan juga ilmu yang kita dapatkan itu sangat bermanfaat. Dan yang keempat yaitu memanfaatkan teknologi secara bijak. Maksudnya bijak di sini yaitu bijak untuk mencari pembelajaran materi kalau kita tidak paham gitu.
Dan yang keenam yaitu terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi pandemi bukanlah menjadi halangan untuk terus menuntut ilmu. Kita harus mampu menjadi generasi yang mampu beradaptasi dengan baik, utamanya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.